Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas hukum pembangunan desa, yaitu mengenai memahami hukum pembangunan desa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwi dengan NIM 352. Apa sih hukum pembangunan desa itu? Hukum pembangunan desa adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana sebuah desa dapat membangun dirinya sendiri. Aturan ini sangat penting karena memberikan pedoman bagi desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Dasar hukum utamanya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa menjadi landasan utama dalam pembangunan desa. Undang-undang ini memberi otonomi yang luas kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini diantara lain: yang pertama, kewenangan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi semua urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, dana desa. Desa mendapatkan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Setiap desa memiliki produk hukum seperti yang pertama, peraturan desa. Peraturan desa merupakan produk hukum tertinggi di tingkat desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Kedua, keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa merupakan produk hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Dan yang terakhir, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Studi kasus di Desa Karanggayam, Kecamatan Belaga, Kabupaten Bangkalan, yaitu 4 aparat desa di Bangkalan bersekongkol gelapkan dana desa sebesar 587 juta. Kronologinya, Kepolisian Resor atau Polres Bangkalan, Jawa Timur menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Karanggayam, Kecamatan Belaga, Kabupaten Bangkalan pada Jumat tanggal 15 Juli 2022. Keempat tersangka masing-masing berinisial R, umur 57 tahun, menjabat pejabat Kades, ZA 50 tahun sebagai bendahara desa, dan US 57 tahun sebagai sekretaris desa, dan MH 50 tahun sebagai kepala badan perwakilan desa. Kepala Bantuan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan, Inspektur 1 atau IPTU Sugeng Haryana menjelaskan uang dana desa yang digelapkan oleh keempat tersangka terjadi pada 2018 senilai mencapai 887 juta rupiah. Tersangka bersekongkol untuk menyalahgunakan dana desa pada tahun 2016. Tersangka semuanya ini merupakan aparat desa. Modus korupsi yang dilakukan oleh para tersangka yakni tidak membelanjakan anggaran, kegiatan fiktif, dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan ada yang menyalahi prosedur penggunaan uang. Sejumlah barang bukti yang disita oleh polisi diantaranya laporan pertanggungjawaban dana desa dan APBD Desa Karanggayam tahun 2016, SK pengangkatan sebagai aparat desa, dan peraturan Desa Karanggayam tahun 2016. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 tentang tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Selain hukuman, ada denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Analisis produk hukum desa. Yang pertama, peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan desa ini seharusnya mengatur secara rinci tentang tata cara pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Jika dalam peraturan desa tersebut terdapat celah atau tidak jelas, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan. Kedua, keputusan kepala desa tentang penggunaan dana desa. Keputusan kepala desa tentang penggunaan dana desa seharusnya dibuat berdasarkan hasil musyawarah desa dan mengacu pada peraturan desa. Jika keputusan tersebut tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, maka potensi terjadinya penyelewengan akan semakin besar. Dan yang ketiga, laporan pertanggungjawaban kepala desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa merupakan dokumen penting yang harus disusun secara transparan dan akuntabel. Jika laporan tersebut tidak akurat dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai, maka sulit untuk mendeteksi adanya penyelewengan. Dampak hukum. Tindakan penggelapan dana desa merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat berdampak buruk bagi masyarakat desa. Beberapa dampak hukum yang mungkin terjadi antara lain: yang pertama, sanksi pidana. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, sanksi administratif. Pelaku dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemberhentian dari jabatan atau pencabutan izin. Dan yang ketiga, perbaikan kerugian negara.
desa. Pelaku wajib mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya. Saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain penguatan pengawasan. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa, baik oleh pemerintahan daerah maupun oleh masyarakat desa. Yang kedua, peningkatkan transparansi. Proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Yang ketiga, peningkatkan kapasitas aparat desa. Aparat desa perlu diberikan pelatihan dan pembekalan mengenai tata kelola keuangan dana desa yang baik. Yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.